Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone, how are you? Okay, class. Now, we will learn thematic, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, ini mendekati batas akhir dari tema 3 ini. Maka teman-teman ingat-ingat lagi pembelajaran kita dimulai dari awal tema 3 ya, setelah PTS dan juga sampai hari ini ya. Nah, untuk bahasa Indonesianya kurang lebih membahas tentang bagaimana wawancara. Untuk PKN-nya tetap yaitu membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan juga hewan atau makhluk hidup lainnya. Dan juga yang ketiga yaitu IPA membahas tentang living things. Dan juga yang keempat untuk IPS yaitu membahas tentang bentang alam dan juga habitat makhluk hidup. Okay, for today we will learn bahasa Indonesia mengenai lanjutan dari wawancara yang telah kalian lakukan pada subtema pertama ya. Pada sebelumnya teman-teman sudah melaksanakan wawancara dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mempresentasikan laporan hasil wawancara ya. Jadi kan wawancara itu yaitu suatu kegiatan untuk menggali informasi dari narasumber. Setelah kalian gali, kalian laporkan dalam bentuk tulisan, dan setelah kalian laporkan dalam bentuk tulisan, maka kalian perlu menyampaikan hasil dari apa yang telah kalian wawancarai kepada teman-teman kalian ya, dan juga orang lain. Okay, but before we study, set your hand for a prayer please. Head down please. And let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Ya Allah, give me blessed knowledge and give me good understanding. Amin ya robbal alamin. Nah, baik. Diingat lagi bahwa pada kegiatan sebelumnya kamu telah melakukan kegiatan wawancara, baik mempersiapkan pertanyaan wawancara atau sebelum wawancara, dan juga kegiatan pada saat mewawancari narasumber, dan juga kegiatan setelah melakukan wawancara, yaitu menulis laporan hasil wawancara. Nah, jadi dalam 3 kegiatan utama itu telah kalian lakukan. Dan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan tambahan, yaitu mempresentasikan hasil laporan wawancara yang telah kalian tulis dalam suatu bentuk laporan hasil wawancara. Nah, tetapi coba cek dulu apakah laporan hasil wawancaramu atau laporan wawancaramu itu sudah sesuai atau sudah tepat dengan aturan-aturan atau syarat penulisan laporan wawancara. Nah, mari kita bahas syarat laporan wawancara berikut ini. Yang pertama, sudahkah kalian menuliskan tentang latar belakang? Di mana latar belakang ini berisi alasan mengapa kalian melakukan wawancara dan juga topik mengapa kalian memilih topik wawancara tersebut. Oke. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Ya, poin yang kedua yaitu tujuan. Nah, apakah tujuan dari laporan wawancara yang kalian tuliskan itu sudah menjelaskan alasan kalian dalam mendalami topik wawancara tersebut atau goals ya dari wawancara yang kalian lakukan. Oke, jika sudah, kita bahas syarat selanjutnya yaitu topik wawancara. Sudahkah kalian menuliskan topik wawancara? Ingat, kalau bisa topik itu berbeda dengan tema. Ya, di mana tema kali ini tema yang wawancara sebelumnya yang kalian lakukan yaitu upaya dalam melestarikan sumber daya alam ya. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, nama narasumber. Ingat, namanya harus lengkap, bukan nama lengkap, tidak nama samaran dan juga nama lainnya.
Yang selanjutnya yaitu yang kelima, pewawancara. Ini identitas pewawancara. Yang keenam yaitu waktu dan tempat wawancara. Kalian menuliskan baik itu jamnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan juga tempatnya di mana. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil wawancara, di mana meringkas dari jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan. Jadi tulisan-tulisan ringkasan yang merupakan jawaban dari narasumber sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulan perlu ditulis apakah sudah sesuai atau tidak, di mana isinya menjelaskan mengenai inti dari wawancara yang telah dilakukan. Jadi pada intinya kalian sudah menemukan apa nih temuan baru dari yang telah kalian lakukan. Oke. Nah, itu terkait dengan laporan wawancara. Jika laporan wawancara yang sudah teman-teman buat itu sudah sesuai, oke, kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu mempresentasikan wawancara. Mister, bagaimana cara mempresentasikan wawancara? Untuk mempresentasikan wawancara, teman-teman harus berlandaskan pada laporan wawancara yang telah kalian buat. Tapi ingat, karena laporan wawancara itu terlalu panjang, maka teman-teman harus lebih meringkas lagi laporan wawancara yang telah kalian buat tadi. Oke. Nah, meringkas itu seperti apa? Meringkas itu dengan cara 3 poin berikut. Ya, yang pertama yaitu menuliskan poin-poin penting dari wawancara. Yang pertama yaitu judul, topik wawancara, narasumber, waktu wawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Oke, ini adalah poin-poin penting dan ditulis secara singkat. Dan yang selanjutnya yaitu untuk yang pertama tadi tidak perlu dijelaskan panjang ya, seperti tujuannya wawancara apa, tapi hanya poin-poin secara singkat. Oke. Nah, yang kedua, pada poin hasil wawancara, nah yang kedua itu menjelaskan tentang hasil wawancaranya seperti apa. Tuliskan jawaban-jawaban penting. Oke, secara singkat berdasarkan hasil wawancara. Ingat, kalau pada laporan sebelumnya kalian menuliskan jawaban kurang lebih secara lengkap dan detail, ya tidak secara langsung apa yang narasumber sampaikan teman-teman tulis secara jelas, tapi juga itu merupakan suatu resume. Namun pada kali ini untuk mempresentasikan, kalian perlu memadatkan lagi hasil wawancara tersebut, jawaban dari narasumber tersebut menjadi poin-poin yang sangat singkat. Oke, kurang lebih 1 kalimat, dibuat dalam 2 atau 3 kalimat. Ya. Yang selanjutnya yaitu pada poin kesimpulan. Buatlah sebuah paragraf singkat yang isinya merupakan rangkuman hasil wawancaramu bersama narasumber. Ya, jadi dalam poin kesimpulan ini hampir sama dengan laporan yang sebelumnya yang telah kalian buat, di mana kalian menuliskan inti dari apa yang telah kalian wawancarai, ya. Inti percakapan dari kegiatan wawancara yang kalian lakukan. Nah, dari 3 poin tersebut, ya, untuk mempermudahnya, kalian dapat menuliskan dalam suatu format sebagai berikut. Ini sama dengan laporan hasil wawancara yang teman-teman sudah buat sebelumnya, namun ini lebih padat. Ya, di mana ini lebih padat atau lebih ringkas untuk disampaikan, dipresentasikan kepada orang lain, ya, kepada teman-teman kalian yang lain. Nah, ini yang tadi Mister jelaskan, di mana ada poin-poin penting. Yang pertama topik wawancara, tulis narasumbernya siapa, waktu wawancaranya, hari, tanggal, dan juga waktunya, jamnya berapa. Terus hasil wawancara ini secara singkat saja, kurang lebih 3 sampai 5 kalimat. Dan juga kesimpulan. Ini kesimpulan dibuat dalam bentuk paragraf. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasan Mister kecepatan, karena ini dibatasi dengan waktu. Jadi untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh baca dan juga harus, bukan boleh lagi tapi wajib membaca buku tematik 4C halaman 110
ya, di mana di sana dijelaskan tentang bagaimana cara menyampaikan atau mempresentasikan laporan hasil wawancara, dan juga halaman 73 sampai 74 untuk mengingat kembali bagaimana menuliskan laporan hasil wawancara. Ya, jadi poin-poin pentingnya Mister sudah tandai di sana dalam bentuk halaman-halaman. Teman-teman boleh baca dan juga pahami dari halaman-halaman tersebut, karena insya Allah akan barangkali keluar dalam suatu ujian atau daily test, ya. Nah, oleh sebab itu, setelah kalian membaca beberapa halaman tersebut, tuliskan kesimpulan wawancaramu atau laporan wawancara untuk dipresentasikan yang tadi yang dibuat dalam bentuk singkat itu, dan siapkan untuk mempresentasikannya secara singkat dalam kelas meeting. Ya, jadi nanti kita akan melaksanakan Zoom meeting. Boleh laporkan hasil wawancaramu secara singkat dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, sampai sini apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh hubungi Mister, atau nanti dilakukan dalam bentuk diskusi dalam kelompok kecil, ya. For the last, I have one quote: confidence is the only key to win an interview. Okay, and for close this meeting or this video, let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Amin. Ya Allah, please remind me of what I forgot and teach me what I don't know. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, thank you class. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.